Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Nasti Kopi Java Ijen Bondowoso. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari rumah, saya sampai di kebun. Sekarang saya berada di lokasi di kebun di Nasti Kopi Java Ijen Bondowoso. Kemarin di video saya yang pertama saya jelaskan bahwa rata-rata kopi rakyat di daerah Ijen ini adalah mix varietas ya. Jadi bermacam-macam varietas. Ada kopi Brasil atau Cobra, ada Blue Mountain, ada Usda, ada Lini S, ada Tipika dan lain sebagainya. Hal ini karena sejak awal penanaman, yaitu kami dari petani rakyat menerima bantuan bibit dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bondowoso. Dan pada saat itu rata-rata kami belum tahu jenis varietas dari Arabica sendiri. Sehingga rata-rata para petani kopi di daerah Ijen menyebut kopi Arabica itu dengan kopi Usda. Padahal kopi Usda itu adalah varietas dari kopi Arabica. Gitu. Saat ini saya ada di kebun. Kebunnya masih kotor, belum dibersihkan bawahnya. Dan buah kopi masih hijau ya. Masih hijau. Itu teman-teman. Kita lanjut di lokasi sebelah atas nanti. Baik. Hampir semua petani kopi di lereng Ijen ini memangkas pohon kopi setinggi kurang lebih 1,5 meter atau 1,80 meter ya. Kalau diukur dengan tinggi manusia kira-kira ukuran sedagu. Ini dengan harapan dan dengan tujuan adalah untuk memudahkan panen, untuk memudahkan saat kita panen, kemudian memudahkan juga pada saat perawatan. Karena perawatan kopi harus betul-betul intensif. Ada yang namanya pangkasan atau wiwilan ya. Di kami sering menyebutnya wiwilan. Wiwilan itu kita lakukan biasanya setelah
selesai musim panen. Wiwilan itu adalah pangkasan, memangkas ranting-ranting dan pucuk yang tumbuh. Seperti ini misalnya. Ini ada beberapa pucuk. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 pucuk yang tumbuh. Ini sudah waktunya dipotong, dipangkas, dibuang. Pucuk-pucuk ini dibuang. Itu semuanya. Karena bila tidak dibuang, sari makanan yang harusnya lari ke buah atau ke ranting calon buah, ini akan lari ke pucuk. Ini akan lari ke pucuk, sehingga ranting bagian bawah nantinya akan mati. Mati dengan sendirinya karena tidak kebagian makanan. Itu istilah dari para petani di sini. Jadi tidak dibiarkan tinggi menjulang, tapi dipangkas. Ini dibuang. Kemudian wiwilan juga membuang ranting-ranting cabang yang terlalu banyak. Kita cari ini. Kita cari ranting yang terlalu, cabang yang terlalu banyak. Itu kita buang. Itu kita sisakan 1 atau 2 ranting cabang sebagai calon buah nanti. Calon dahan buah. Ada beberapa macam perawatan yang harus dilakukan untuk perawatan kopi ya. Nah ini kita dapat. Ini pucuknya harus dibuang, gini. Dibuang saja ini. Sudah itu. Nah ini ada ranting, ada cabang yang 1, 2, 3. Kita ambil yang ranting yang bagus, cabang yang bagus, kita tinggalkan. Yang kira-kira tidak menghasilkan, kita buang seperti ini. Jadi kita sisakan 2. Ini calon nanti tahun depan cabang ini akan berbuah. Itu teman-teman. Di perawatannya harus betul-betul intensif, karena kalau terlambat untuk melakukan wiwilan, terlambat melakukan tindakan pemangkasan, bukan tidak mungkin tahun berikutnya buah tidak selebat tahun ini. Kalau wiwilannya lambat, berpengaruh pada kelebatan buah itu sendiri. Ini pengalaman saya dan pengalaman dari para petani kopi daerah Ijen. Nah, di samping perawatan wiwilan yang sudah saya terangkan tadi dan pangkasan buang pucuk yang sudah saya jelaskan, sebaiknya kita juga menyediakan bibit-bibit, walaupun hanya beberapa bibit ya,
Misalnya kita menyediakan dalam polybag ataupun di kebun sendiri, kita sediakan 200 bibit. Tiap tahun kita bikin bibit itu, walaupun sedikit. Tujuannya adalah untuk sulaman atau menyulam atau mengganti tanaman yang sudah mati karena batangnya kering. Biasanya batang kering itu bagian bawah ada dimakan ulat, pengerat batang, sehingga kita harus mengganti tanaman kopi kita dengan tanaman kopi yang baru seperti ini. Nah, ini bekas pohon kopi yang sudah mati, kita ganti dengan tanaman ini. Ini yang kita sebut dengan sulaman. Kita harus menyulam, menanam kembali tanaman kopi kita dengan bibit. Kalau tidak menyediakan bibit sendiri, kita akan kesulitan dan mungkin bisa didapat dengan cara membeli pada teman petani lain. Itu diantaranya perawatan. Sementara kebun saya ini ada rumputnya belum dibersihkan ya. Rumputnya dibersihkan, padahal baru di awal bulan 3 kemarin kita membersihkan ini. Di akhir bulan 5 rumputnya sudah penuh. Dan pada awal musim petik kopi nanti rumput-rumput ini harus sudah dibersihkan, harus sudah bersih. Kenapa demikian? Kalau kebun kopi kita kotor, kopi-kopi merah yang bakal kita petik kedahuluan tikus, diturunkan oleh tikus. Banyak hama tikus, makanya untuk membeli HS itu yang dulu saya katakan HS itu HS lelesan. Setelah selesai musim petik biasanya pada para buruh tani leles kopi. Itu. Dia leles kopi, mencari kopi di bawah pohon kopi yang sudah berupa HS karena kulitnya sudah dimakan oleh hama tikus ataupun hama burung. Itu. Tapi kalau rumput bawahnya dari pohon kopi kita bersih, insya Allah tikus tidak mudah menyerang. Itu pengalaman yang saya dapat dari beberapa tahun bertani kopi. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu cara perawatan dari kebun kopi kita, yaitu merumput, membersihkan rumput. Dan kali ini ada bapak ini yang membersihkan rumput dengan mesin rumput ya. Itu. Dengan mesin rumput, dan rumput-rumput ini, kotoran ini adalah pupuk organik ya. Ini adalah pupuk organik. Dia kalau busuk nanti akan membuat semacam bakteri yang positif, bakteri yang bisa diserap sebagai makanan dari
pohon kopi kita. Ada 5-6 orang ya. Ada 5-6 orang yang sedang bekerja merumput atau membersihkan rumput. Tanaman kopi ini kira-kira umur 3 tahunan ya. Belum berbuah. Mungkin tahun depan baru belajar berbuah. Itu. Saya tidak menganjurkan, saya tidak menyarankan, saya tidak mengizinkan teman-teman membersihkan rumput dengan serum atau zat pemati rumput seperti karena bagaimanapun cairan pemati rumput yang bisa membunuh rumput itu tidak hanya rumput yang terbunuh, tetapi bakteri-bakteri yang sangat dibutuhkan oleh akar kopi, oleh akar tanaman itu juga akan ikut mati. Jadi sebaiknya perawatan itu dilakukan dengan mencangkul, membersihkan rumputnya dengan cangkul atau dengan mesin rumput. Saya tidak menganjurkan teman-teman membersihkan rumput dengan cairan pembunuh rumput. Demikian sekilas perawatan kopi di lereng Ijen yang kami lakukan. Tetapi masih banyak lagi perawatan-perawatan berikutnya dan akan saya terangkan nanti pada saatnya. Silakan di subscribe, silakan di komen dan di like bila berkenan. Tunggu video berikutnya dari Dinasti Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.